feminisme merupakan paham yang sangat paradok dengan beragama. James Bond dengan doktrinnya America is on America telah mengangkat bahwa bangsa Amerika paling baik dari bangsa lain. Dengan ajarannya Marxisme Italia merasa bahwa bangsanya lebih mulia dari bangsa lain. Hirohito dengan rasisme Jepang Mencetuskan bahwa bangsanya paling pantas memimpin. Paham-paham tersebut tidak menghargai kemajuan. Samuel Eto'o, pemain sepak bola asal Kamerun, salah satu korban rasis. Sehingga jauh-jauh hari Persatuan Sepak Bola Eropa UEFA mencanangkan program kampanye Let's Eat Racing Out of Football. Dan di Indonesia kita diingatkan akan pandai pada tahun 1998 di mana sasaran utamanya adalah orang Tionghoa. Masyarakat secara umum tidak melihatnya sebagai suatu tindakan berat. Banyak yang menuntut Dari luar negeri, negara-negara sahabat lembaga PBB maupun lembaga HAM internasional keras rasial Mei 1998. Penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, suku, keturunan, prestis, tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. untuk mengetahui lebih dalam mengenai sikap Islam dan dunia kemajuan, maka pada kesempatan kali ini kami mengangkat judul menghadirkan Islam di tengah masyarakat maju dengan merujukan Al-Quran surat Al-Quran ayat 13 sebagai berikut. Yang artinya Aku berlindung sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Muhammad bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan Abi Hitim kepada seorang putri dari kalangan Baidah. Bani Baidah dengan sinis berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami kepada budak-budak kami? Rasul belum sempat menjawab pada saat itu. Jibril datang menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 13 yang diawali dengan kalimat Ya Ayyuhannas. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sofat Al-Fasir beliau menjelaskan ay khitabun jami'il bashar, objeknya adalah seluruh manusia, bahwa manusia Baik laki-laki maupun perempuan, walau bercorak suku, berkenan bangsa, semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di sisi Allah. Fungsinya bukan untuk saling menutup diri, melecehkan, menghina membanggakan kelompok, bangsa maupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah bersabda, bukan golongan dari kita orang yang membangga-banggakan kesukuannya, dan bukan golongan dari kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuannya. ini berarti majukan tersebut harus kita jadikan jembatan emas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi kemajukan bangsa Indonesia ini sebagai suatu berkah? Pertama, sebagai umat yang mayoritas, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah di negara kita ini. Meskipun kita berbeda suku, adat istiadat maupun organisasi dalam partai pilihan, tapi kalau satu akidah Tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Mengingat pentingnya ukhuwah Islam yang ini pantas kalau Rasulullah dan sakit keras, namun beliau bangkit dan berdiri berkata tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj. apakah kalian akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah setelah datangnya penjelasan-penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian? Sikap keras Rasul tersebut merupakan realisasi untuk merajut ukhuwah Islamiyah yang harus kita teladani dalam menyikapi kemajuan bangsa Indonesia ini. Karena perpecahan kaum Aus dan Khazraj merupakan simbol dari perpecahan internal umat Islam yang saat ini banyak terjadi. Sebagai bukti disebabkan perbedaan pendapat masalah furu'iyah, permainan organisasi yang dipertemukan oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas pisah partai, Putus silaturahim, berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. kedua, Sebagai warga negara Indonesia, mari kita wujudkan dan pelihara ukhuwah wataniyah dengan cara mengamalkan kembali filsafat momentum Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh bangsa Indonesia terdahulu, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jikalau beberapa langkah-langkah upaya telah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita akan menjadi bangsa yang selalu menghargai akan adanya perbedaan, dan bangsa kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam menjalankan pembangunan di negara kita ini, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri telah beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka telah mendustakan ayat
wal hadirat rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Azhari dalam jumlah At-Tafsir bin Fathul Qadir menjelaskan bahwa kalau umat manusia beriman dan bertakwa, pasti Allah lapangkan keberkahan dari langit dan Allah lapangkan keberkahan dari bumi. Syaratnya iman dan takwa. Hadirin jamaah syarihul Quran rahimakumullah. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa jikalau segala upaya langkah-langkah telah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita akan menjadi bangsa yang bersatu pada sehingga dapat membentuk negara yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jalan-jalan ke kota Bali. Jangan lupa mampir ke Jakarta. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf dan sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi